Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Jadi kita lanjutkan. Jadi pertemuan untuk perkuliahan yang di Ampuh hari ini Anda berada di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Baik, kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita masuk pada pertemuan pertama mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Dalam perkuliahan metode penelitian kuantitatif ini, kita akan mencoba menjelaskan pokok-pokok pikiran metode penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah struktur logika metode penelitian kuantitatif. Terus yang kedua, ciri-ciri metode penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga adalah tipe data metode penelitian kuantitatif. Hal yang paling penting ketika kita memilih metode penelitian kuantitatif itu adalah berangkat dari sebuah pemikiran dasar tentang filosofi positivisme, di mana pemikiran filosofi positivisme itu mendasari penelitian berjenis metode penelitian kuantitatif. Ada tiga hal yang mendasari filosofi metode penelitian positivisme. Yang pertama adalah ada sebuah pendapat bahwa pengetahuan hanya dapat diturunkan dari pengalaman indrawi. Artinya di sini hal-hal yang ditangkap sebagai sebuah gejala dan fenomena yang ada itu berangkat dari sebuah pengalaman yang dilalui oleh manusia dan ditangkap oleh indrawi. Yang kedua, ada sebuah spekulasi metafisik bahwasanya wawasan subjektif atau intuitif dan analisis logis yang murni ditolak karena berada di luar bidang pengetahuan yang sejati. Artinya, hal-hal yang bersifat metafisik yang tidak dapat dibendakan atau tidak dapat diketahui dengan jelas itu dan ditangkap oleh hanya intuitif atau perasaan dan lain-lain, maka dia tidak dapat masuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Yang ketiga, metode ilmu fisika dianggap sebagai satu-satunya cara yang akurat. Nah, yang dimaksud di sini adalah tidak hanya fisika, mungkin fisika, kimia, biologi, matematik, dan statistik. Nah, adalah merupakan cara yang akurat untuk memperoleh dan memasukkan dalam kategorisasi penelitian kuantitatif. Selanjutnya, apa yang dikatakan sebagai sebuah penelitian kuantitatif? Dia akan memunculkan sebuah dugaan atau hipotesa, di mana hipotesa ini akan ditarik dari sebuah teori keilmuan yang kemudian diuji dalam sebuah rumus atau empiris. Jadi berangkat dari sebuah kenyataan deduktif, menarik preposisi dari pernyataan, kemudian pernyataan muncul sebuah realitas. Artinya bahwa metode penelitian kuantitatif itu berangkat dari sebuah deduktif, kemudian bergerak ke arah induktif. Kemudian yang kelima, memandang nilai atau value sebagai berikut. Artinya bahwa objektivitas keilmuan itu menjadi sebuah hal yang penting karena objektivitas di sini akan menunjukkan kesahihan dari data yang akan diambil dan diolah serta diambil kesimpulan. Poin yang selanjutnya, ada perbedaan yang tajam antara persoalan keilmuan dengan pernyataan statement dan hal-hal yang normatif dan tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, hal-hal normatif tidak termasuk ilmu pengetahuan. Normatif di sini yang dimaksud adalah aturan
atau kebiasaan yang ada dan dipakai dalam setiap hari. Karena normatif itu masuk dalam penelitian kualitatif. Slide selanjutnya adalah slide kelima, di mana slide ini menjelaskan tentang struktur logika penelitian kuantitatif, di mana pada tahap utama yaitu memilih sebuah teori, terus kemudian memilih atau nantinya akan menghasilkan sebuah hipotesa atau dugaan, kemudian baru mengumpulkan data, dan kemudian menganalisis, akhirnya mendapatkan sebuah penemuan hasil. Nah, pada proses penemuan teori ini disebut sebagai sebuah proses deduksi, di mana pada tahap selanjutnya, yaitu penentuan hipotesa atau dugaan, itu disebut sebagai operasionalisasi konsep. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini adalah merupakan proses yang cukup rumit, yaitu dengan diolah data yang didapat. Setelah data yang didapat diolah, maka tahap selanjutnya adalah analisis data, di mana analisis data ini nanti diambil sebuah penafsiran atau sebuah kesimpulan. Setelah ada sebuah kesimpulan atau penafsiran, maka dinyatakan bahwa penelitian ini selesai dan akan menemukan sebuah hasil, di mana hasil itu adalah merupakan ketetapan yang dinamakan proses induksi. Perhatikan di sini apa yang membedakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu bergerak dari deduksi menuju induksi, sedang kalau penelitian kualitatif itu bergerak dari induksi menuju deduksi. Berikut adalah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, memiliki hubungan kausalitas, di mana kausalitas adalah hubungan sebab akibat antara dua konsep, terus menentukan di mana data tersebut dipilih berdasarkan pengelompokan yang di bagian data dalam bentuk variabel, di mana variabel adalah data yang memiliki varian yang dibagi menjadi dua, variabel independen atau sebagai sebab, dan penelitian variabel dependen sebagai akibat. Kemudian langsung masuk dengan menggunakan metode eksperimen, experimental design. Yang kedua adalah proses generalisasi. Nah, ini adalah sebuah tahapan di mana ketika kita memilih dan menggunakan data atau variabel, ada variabel yang dianggap sifatnya umum dan itu berlaku untuk semua. Jadi tidak bisa dalam penelitian kuantitatif itu data semuanya variabel independen saja, tidak bisa. Dan semuanya variabel dependen, tidak bisa. Jadi harus ada variabel independen dan variabel dependen. Biasanya variabel independen ini adalah variabel yang dinyatakan sebagai sebab, dianggap sebagai sebuah data yang general. Sedangkan variabel yang dependen sebagai akibat adalah pengaruh dari generalisasi data tadi. Dan itu akan muncul berbagai macam varian-varian yang sesuai dengan temuan yang ada di lapang. Kemudian ciri-ciri penelitian kuantitatif selanjutnya itu adalah merupakan sebuah replikasi, artinya mengkaji kembali dengan cara yang sah apakah penemuan terdahulu dapat diterapkan pada konteks-konteks yang lain. Terus bersifat individualisme, artinya penelitian kuantitatif itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang sifatnya adalah individual. Artinya individual tidak berlaku bagi kepentingan umum. Artinya kepentingan umum di sini adalah fokus pada penelitian kita saja. Jadi untuk penelitian yang lain perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Artinya
memperlakukan individu sebagai pusat dari penelitian empiris. Yang kedua, kumpulan dari jawaban-jawaban individu untuk membentuk sebuah ukuran dari sebuah kecenderungan dan keseluruhan. Misalnya tendensi sentral, variabilitas, regresi, korelasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian kuantitatif itu dianggap sebagai sebuah penelitian yang hanya berlaku pada objek dan penelitian yang sifatnya hanya spesifik yang kita amati saja. Berdasarkan tipe data, penelitian kuantitatif kita bagi menjadi tipe data survei, di mana kalau kalian ketahui bahwasanya penelitian survei itu sering dilakukan oleh Biro Pusat Statistik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi terjadi, itu kita bersama-sama mengisikan bentuk online survei dari BPS dengan mengisikan dalam bentuk sebuah form. Nah, itu adalah salah satu contoh tipe data yang diambil di survei. Jadi survei itu dilakukan semuanya dengan jumlah sampel yang besar, bahan uji yang banyak, dan tipe data yang bermacam-macam. Selanjutnya, tipe data eksperimen. Tipe data eksperimen ini adalah tipe data di mana data yang kita ambil dan kita pilih hanya sebagian kecil yang akan kita lakukan dalam bentuk uji coba. Yang ketiga adalah tipe data pre-collected data, artinya data dikoleksi terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilakukan. Artinya ada semacam pra-survei atau pra-riset, itu boleh dilakukan. Jadi itu adalah contoh dari tipe data penelitian kuantitatif. Baik, itu sementara pertemuan pengenalan pertama tentang metode penelitian kuantitatif. Saya akhiri terlebih dahulu. Sebelum saya akhiri, kita lanjut di pertemuan kedua nanti minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.